Sobat milenial, pandemi COVID-19 memukul hampir seluruh sektor perekonomian dunia termasuk Indonesia. Hingga saat ini, fenomena penutupan usaha dalam dunia bisnis, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar semakin marak, sehingga membuat istilah pilot dan bangkrut menjadi hal yang tidak asing didengar. Belakangan ini, situasi ekonomi sudah semakin membaik seiring melandainya kasus COVID-19 di Indonesia maupun di dunia. Banyak negara yang sudah membuka diri untuk didatangi para tenaga kerja asing maupun wisatawan mancanegara. Meski demikian, sobat milenial yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan baik perusahaan besar, sedang maupun kecil harus tetap waspada dan membuka pikiran tentang kemungkinan perubahan ekonomi yang ada. Salah satu ancamannya adalah jika sebuah perusahaan mengalami bangkrut. Nah, sobat milenial, kita akan membahas serba-serbi bangkrut di keuangan milenial kali ini. Sobat milenial, hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mengemukakan bahwa sekitar 88% perusahaan yang terdampak pandemi selama 6 bulan terakhir pada umumnya dalam keadaan merugi atau bahkan bangkrut. Disebutkan pula 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung pandemi COVID-19. Kerugian tersebut umumnya disebabkan oleh penjualan yang menurun sehingga produksi harus dikurangi. Berdasarkan survei yang dilakukan Kemenaker yang bekerja sama dengan Indef, adanya penurunan permintaan, produksi, dan keuntungan umumnya terjadi perusahaan UMKM, yaitu di atas 90%. Perusahaan yang terdampak terbesar yakni penyediaan akomodasi makanan dan minuman, real estate, dan konstruksi. Definisi bangkrut. Sobat milenial, hingga saat ini fenomena penutupan usaha dalam dunia bisnis semakin marak sehingga membuat istilah pilot dan bangkrut menjadi hal yang tidak asing didengar. Namun ternyata masih ada banyak orang yang menganggap bahwa pilot dan bangkrut merupakan hal yang sama. Padahal keduanya memiliki perbedaan. Pilot juga memiliki arti sebagai sebuah proses di mana seorang debitur mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang telah dinyatakan oleh pengadilan. Sedangkan bangkrut memiliki arti keadaan sebuah perusahaan yang menderita kerugian besar hingga jatuh atau dapat disebut dengan gulung tikar. Penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan dikarenakan kerugian yang dialaminya. Artinya, perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Berikut adalah beberapa tanda perusahaan akan bangkrut yang bisa kamu simak. Permasalahan finansial. Sobat milenial, pembayaran gaji yang tidak tepat waktu merupakan tanda paling mudah disadari bahwa sebuah perusahaan sedang bermasalah. Jika itu terjadi pada perusahaan kamu, sebaiknya tanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pada dasarnya, setiap perusahaan akan melakukan segala cara untuk membayar karyawannya terlebih dahulu, baru kemudian membayar tagihan-tagihan lainnya. Jadi, jika pembayaranmu terlambat atau bahkan tidak dibayar, ketahuilah bahwa situasi keuangan perusahaan kamu cukup mengerikan. Selain masalah pembayaran gaji yang terlambat, kamu juga harus curiga jika sulit mendapatkan kenaikan gaji. Bila kamu merasa sudah bekerja sebaik mungkin dan perusahaan tidak kunjung menaikkan gaji, itu juga bisa menjadi tanda bahwa perusahaan akan bangkrut. Perubahan kepemimpinan yang konstan terjadi. Sobat milenial, seringnya berganti kepemimpinan akan mempengaruhi seluruh kerja tim dalam perusahaan dan membuatnya tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya perekrutan karyawan baru. Sobat milenial, tidak hanya dari sisi jajaran atas perusahaan, ada hal lain yang bisa menjadi tanda sebuah perusahaan akan bangkrut atau berada dalam kondisi yang tidak sehat.
Tanda tersebut adalah tidak adanya perekrutan karyawan baru. Pasalnya, salah satu ciri-ciri perusahaan maju adalah secara rutin menambah karyawan karena bisnis yang memang terus berkembang. Jika ada karyawan yang mengundurkan diri namun posisi tersebut tidak juga diisi dengan orang baru, tentu akan mengganggu kinerja karyawan lain dalam sebuah perusahaan. Satu persatu klien mulai pergi. Sobat milenial, salah satu tanda perusahaan akan bangkrut adalah klien yang mulai berkurang. Mereka tidak memperpanjang kerjasama atau bahkan tidak lagi tertarik menggunakan jasa atau produk yang kamu tawarkan. Bila keadaan ini berlangsung terus-menerus, maka ini adalah sinyal untuk segera mencari pekerjaan baru. Pasalnya, jika pelanggan utama perusahaan mulai pergi, maka perusahaan pun akan kesulitan bertahan karena berkurangnya pendapatan. Pemotongan biaya secara mendadak. Sobat milenial, biasanya pihak perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial akan sebisa mungkin memotong semua anggaran yang dianggap tidak perlu atau bahkan tidak dibutuhkan. Jika semua biaya seperti biaya lembur, biaya makan, biaya jalan-jalan, dan bahkan beberapa biaya penting seperti anggaran gaji juga terpotong, maka ini merupakan salah satu tanda jelas ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan. Tips untuk milenial yang terkena PHK. Sobat milenial, kondisi perekonomian yang belum stabil di masa pandemi membuat pemutusan hubungan kerja karyawan di perusahaan menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari. Jika kamu mengalami kejadian serupa, kamu bisa mempersiapkan diri dan menemukan solusi dengan mencari peluang baru di perusahaan lain. Memanfaatkan platform pencarian kerja secara maksimal. Sobat milenial, saat ini sudah banyak platform pencarian kerja yang bisa kamu manfaatkan untuk mencari peluang baru. Beberapa platform tersebut kebanyakan menyediakan fitur khusus mencari pekerjaan baru sesuai dengan kata kunci yang kamu input. Kemudian buat daftar atau target perusahaan impian dan lakukan yang terbaik di setiap proses rekrutmennya. Fokus pada kurikulum vitae. Menuliskan keahlian di paragraf pertama surat lamaran atau CV bisa menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan pekerjaan baru. Bila perlu, edit dan ubah sedekat mungkin keahlian dan pengalaman yang dimiliki yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Hindari menyantumkan pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan di dalam CV, karena itu bisa membuat rekruter lebih lama mencerna apa kelebihan kamu. Terlalu banyak informasi yang tidak penting juga dapat membuat CV kamu dilewatkan begitu saja. Pastikan juga kualifikasi dari informasi yang tertera di iklan lowongan pekerjaan, agar lebih cocok dengan keahlian kamu. Manfaatkan koneksi. Sobat milenial, memiliki hubungan baik dengan orang lain memungkinkan kamu untuk mendapatkan referensi dan informasi lebih seputar lowongan pekerjaan dari posisi yang sedang dibuka. Namun bukan berarti kamu mengandalkan koneksi sepenuhnya agar bisa diterima kerja ya Sobat milenial. Koneksi ini adalah sebagai referensi agar kamu memiliki peluang untuk bisa lolos tahap awal seleksi karyawan. Selebihnya, apakah kamu disukai atau tidak? Apakah kamu sesuai dengan yang perusahaan butuhkan? Semuanya ada di tangan kamu. Tetap berusaha semaksimal mungkin ya. Jangan sampai kamu membuat malu orang yang memberimu referensi. Tetap semangat dan teruslah melamar. Sobat milenial, ketika melamar pekerjaan, mungkin kamu dihadapkan dengan situasi penolakan. Daripada berkecil hati, belajarlah untuk menerima penolakan dan tetap semangat dalam mencari pekerjaan baru. Kemudian di momen-momen menunggu hasil lamaran atau wawancara kerja, kamu bisa memanfaatkannya sambil mengirim lamaran pekerjaan yang lain dan meningkatkan keterampilan dengan mengambil kursus yang tersertifikasi atau belajar hal baru dari internet. Kita tidak tahu dari sekian banyak lamaran yang kita kirim, perusahaan mana yang memanggil atau perusahaan mana yang terbaik untuk kamu bekerja. Jangan patah semangat ya sahabat milenial. Perhatikan etika saat melamar.
Salah satu kesalahan paling umum bagi pelamar kerja saat wawancara adalah menjelek-jelekan bos atau rekan kerja. Oleh karena itu, pahami etika saat melamar pekerjaan. Menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya bisa membuat kamu minus di mata rekruter. Kemudian, melatih cara berkomunikasi kamu saat interview juga dapat membuka peluang menjadi kandidat yang kompeten. Cara berkomunikasi kamu bisa menjadi salah satu cara untuk menunjukkan seperti apa pola kamu dalam bekerja di perusahaan sebelumnya. Sobat milenial, selama pandemi COVID-19, berita soal perusahaan bangkrut atau merugi begitu ramai kita dengar. Bisa jadi kamu juga berada dalam deretan korban pemotongan gaji atau bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Survei Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sekitar 88% perusahaan merugi selama 6 bulan awal pandemi. Fenomena ini banyak menyebabkan perusahaan menjadi bangkrut. Sobat milenial bisa mengetahui tanda-tanda sebuah perusahaan akan bangkrut seperti permasalahan finansial, lingkungan kerja tidak sehat, omset menurut tajam, dan sebagainya. Jika hal tersebut terjadi pada perusahaan tempatmu bekerja, upayakan jangan panik dan stres. Segera cari peluang kerja di tempat lain yang sesuai dengan keahlian dan kualifikasimu. Bagi kamu yang masih aman bekerja, siapkan dana darurat. Rajin menabung karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan dana darurat terbukti dapat menyelamatkan kamu jika mengalami PHK dan selama kamu mencari pekerjaan baru. Nah, sobat milenial, lebih baik sedia payung sebelum hujan ya. Jadi persiapkan diri kamu dari sekarang untuk segala kemungkinan terburuk guna menyelamatkan karir dan finansial kamu. Tetap semangat ya sobat milenial.